Oke, sahabat Swana Retail. Nah, di Swana Retail ada apa aja? Kemarin setelah proses survei lokasi, ada videonya. Nah, terus kita buatin desain penataan raknya, rak minimarket. Kita berlanjut ke proses atau tahap pendampingan konsultan minimarket gitu. Nah, ini rak dari kita. Kebetulan konsumen kita suka warna oranye, karena warna oranye itu menurut beliau warna yang seger, yang fresh seperti buah jeruk gitu ya. Ini kita dikasih kesempatan untuk pendampingan minimarket. Nah, teman-teman pengen tahu pendampingan minimarket itu seperti apa? Nah, pendampingan minimarket itu, ini salah satu produk dibilang baru ya nggak baru dari Swana Retail, tapi pengen kita show up. Artinya di Jambi atau di Sumatera itu ada jasa pendampingan minimarket yang bisa teman-teman akses atau teman-teman nikmati untuk area Provinsi Jambi dan Pulau Sumatera. Sambil jalan kita ya, sambil santai. Proses pendampingan minimarket itu dimulai dari desain. Jadi kita buatkan desain layout penataan rak minimarketnya. Nah, setelah kita buatkan desain, kita buatkan keranjang anggaran belanjanya. Jadi ada tahap presentasi ke owner gitu loh. Jadi dengan luas toko, misalkan nih ukuran tokonya 12 kali 12 kalau nggak salah itu. Di situ diketahui dengan ukuran 12 kali 12 anggaran untuk raknya berapa, rak minimarketnya berapa, terus anggaran perlengkapan neon box-nya berapa, terus untuk pengadaan barangnya juga berapa, itu diketahui. Kita kasih info, ini Pak dengan luas toko segini, untuk perlengkapan minimarketnya segini, dan budget untuk isi barangnya itu kita sampaikan ke owner. Jadi teman-teman yang masih awam atau belum ada pengalaman soal buka minimarket di Sumatera bisa kontak kami ya, komen di bawah ini, jangan lupa gitu. Nah, setelah kita presentasi terus buat rancang anggaran belanjanya dan perlengkapan semuanya, kita proses pendampingan minimarket. Nah, dimaksud pendampingan itu apa? Pendampingan minimarket atau setup minimarket itu proses buka toko minimarket dari awal sampai tokonya buka. Tahapnya apa aja? Nah, tahapnya itu pertama kita menghubungin supplier. Nah, setelah itu kita open rekrutmen karyawan. Jadi kita coba share ke masyarakat sekitar toko. Kita utamakan masyarakat sekitar toko ya. Kita share, kita buatin flyer seperti ini. Ada flyernya, kita buatin open rekrutmen karyawan. Setelah itu kita hubungin supplier. Supplier itu ada apa aja? Banyak. Kalau misalkan di nasional itu kan yang besar seperti Unilever, Indomarko, P&G, Wings, itu dan macam-macam, ada banyak lagi. Kita kontak masing-masing supplier itu, terus mereka datang, itu biasanya di minggu kedua. Nah, di minggu pertama kita masih ada proses nerima supplier, proses PO, sama proses open rekrutmen karyawan. Biasanya di hari Sabtu atau di akhir minggu itu ada namanya proses seleksi karyawan. Nah, setelah kita seleksi dan di minggu kedua barang datang, jadi barang dari supplier kan datang tuh di minggu kedua. Nah, itu karyawan kita panggil. Nah, di situ proses cek barang. Artinya ketika barang masuk dari supplier, turun dari kurir itu wajib di checklist teman-teman. Di checklist jumlah yang dinota sama barang yang datang itu harus sama. Nah, ketika ada perbedaan itu tinggal komplain ke yang nganter ke kurirnya. Bisa dicoret jumlahnya atau kelebihannya bisa ditambahkan. Atau enggak, misalnya banyak ada yang rusak karena beberapa kasus ini ada yang SPN-nya deket, terus kemasannya kurang bagus, itu bisa ditukar. Setelah itu di minggu kedua tadi ya, barang datang tuh sampai minggu menjelang buka toko itu ada namanya proses input data. Input data yang dimaksud ya kita buat harga modal, terus harga jual, terus tambah lagi kita masukkan stok barang. Jadi harapannya nanti ketika selesai di minggu ketiga, data stok barang itu sudah terrekap di komputer, di software kita. Kita tahu nih modal toko ada berapa ratus juta. Contoh toko ini anggaran tokonya kemarin sekitar 200 juta. 200 juta itu kita bagi-bagi, ada bagian sembako sendiri, jajanan sendiri, minuman sendiri, terus ada susu, beras, itu macam-macam tuh nanti dibikin per kategori. Ada perlengkapan mandi, terus perlengkapan cuci, itu semua nanti dibagi-bagi. Di RAB itu ada pembagian porsinya. Sembako berapa persen, terus deterjen berapa persen, sabun mandi berapa persen gitu. Jadi teman-teman nggak perlu pusing. Toko sebesar ini barang-barangnya apa aja gitu loh. Berasnya berapa, samponya berapa, varian apa. Nah, untuk perkiraan kemarin ini dengan luas gini tuh varian barangnya sekitar 3.000 jenis barang atau varian barang. Jadi kalau misalkan toko semakin banyak variannya, semakin menarik. Jadi kan bakal ada konsumen datang, kita masuk, semua barang dicari itu ada. Jadi teman-teman itu bisa jadi referensi untuk provinsi Sumatera atau wilayah Sumatera. Kalau mau butuh pendampingan manajemen minimarket yang saya ceritakan tadi, dari mulai open rekrutmen karyawan sampai toko buka, itu bisa kontak kami ya di komen di bawah ini. Inilah dari Swana Retail. Jadi Swana Retail itu nggak cuma rak minimarket, perlengkapan minimarket, tapi kita juga ada jasa pendampingan manajemen minimarket. Oke, terima kasih.